Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Kerap salahkan motor tiap kali kalah dari Marc Marquez, Ducati minta Francesco Bagnaia tidak manja. Menir Ducati Lenovo, Davide Tardozzi meminta kepada Francesco Bagnaia agar tidak menjadi pembalap yang manja. Sebab beberapa kali Bagnaia menyalahkan motor dan tak berusaha mencari solusi. Karena itu Tardozzi meminta pembalap Ducati Lenovo itu untuk fokus mencari solusi ketimbang mengeluh saja di MotoGP. 2025 Francesco Bagnaia saat ini duduk di urutan ketiga klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap asal Italia itu tertinggal 26 angka dari pemuncak klasemen, Marc Marquez yang sudah mengumpulkan 123 poin. Dari 4 seri balapan awal musim ini, Bagnaia hanya mampu memenangkan satu di antaranya. Hasil manis itu didapatkan ketika Marquez terjatuh di seri balapan Amerika Serikat, 31 Maret 2025 lalu. 3 balapan lainnya dimenangkan oleh The Baby Alien, julukan Marc Marquez. Dengan catatan ini, Bagnaia untuk sementara tertinggal dari rekan setimnya sendiri. Namun, Tardozzi tidak mau ambil pusing dalam persaingan dua pembalapnya. Menir Ducati Lenovo itu justru menyoroti kesulitan yang kerap dialami Francesco Bagnaia. Masalah motor, atau masalah Pecco, Bagnaia? Itu, masalah motor, adalah sesuatu yang menjadi milik kami, untuk selalu memberinya motor yang tepat, kata Tardozzi dikutip dari Crash. Pecco sekarang sangat menuntut dalam hal pengaturan. Dia bukan tipe orang yang ingin mengendarai motor yang tidak sesuai dengan gaya berkendaranya, tambahnya. Hal ini menimbulkan masalah bagi timnya. Akhirnya, mereka menemukan solusinya, terutama untuk hari Minggu. Kami masih punya masalah dengannya, dengan keseimbangan motor, dengan tangki bahan bakar yang kecil. Itu menimbulkan beberapa masalah, tambah Tardozzi. Tardozzi tidak ingin Bagnaia menjadi manja karena terus mengeluhkan masalah motor. Dia ingin 2 kali juara MotoGP itu bekerja sama dengan Ducati untuk menemukan solusi bersama. Tetapi Pecco harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara, dia harus mengelola masalah, tegas Tardozzi. Ada satu hal yang harus kita kerjakan bersamanya, jangan pikirkan masalahnya, kelola masalahnya. Motor ini punya banyak kelebihan, gunakanlah, tandasnya. Sementara itu, Francesco Bagnaia disinggung, pengamat MotoGP ungkap betapa sangarnya Marc Marquez musim ini. MotoGP 2025 telah merampungkan balapan keempatnya yang bergulir di sirkuit Lusail, Qatar akhir pekan lalu dengan dominasi Marc Marquez yang belum pecah. Rider andalan tim pabrikan Ducati itu benar-benar menjalani akhir pekan yang sempurna pada GP Qatar dengan menyapu bersih hasil terbaik yang ada. Mulai dari pole sitter alias start di urutan terdepan hingga pemenang pada sesi sprint dan balapan utama berhasil diborong Marquez untuk merebut puncak klasemen. Hasil pada GP Qatar kemarin telah menjadi momen penting bagi rider berjuluk Baby Alien itu usai ketiban sial di Circuit of the Americas, Texas, Amerika Serikat. Ya, nasib sial sempat dialami Marquez pada GP Americas di mana dia mengalami crash karena kesalahan sendiri saat memimpin jauh atas rivalnya. Sepak terjang yang ditunjukkan oleh Marquez bersama Ducati sepanjang GP Qatar turut mengundang perhatian dari Carlo Pernat. Pengamat MotoGP kondang asal Italia tersebut menilai bahwa saat ini Marquez sudah kembali ke bentuk terbaiknya sejak mengalami kecelakaan fatal pada 2020. Usai crash horor di sirkuit Jerez, Spanyol dan mengalami rentetan cedera, peraih 8 gelar juara dunia itu sempat kesulitan bersama Repsol Honda. Momen kebangkitan Marquez sendiri terjadi pada musim lalu bersama Gresini Racing usai memutuskan hengkang dari pabrikan asal Tokyo, Jepang tersebut. Performa ciamik bersama Gresini Racing membuat Marquez mendapatkan takdir terbaiknya pada musim ini di mana kombinasi bakat dan performa Ducati tak terbantahkan. GP Qatar telah menunjukkan kepada kami bahwa Marc Marquez sudah kembali ke bentuk sebelum dia mengalami kecelakaan fatal, kata Pernat. Dia pulih dengan sangat cepat, dia memilih dan menginginkan motor terbaik dan sekarang menjadi rider terbaik di atas motor terbaik, inilah hasilnya, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, mantan menir Valentino Rossi itu tak segan mengungkapkan betapa sangarnya Marquez sekarang. Bagaimana tidak?
Rider berusia 32 tahun itu bisa mengendalikan jalannya balapan, hingga tampil dominan kapanpun yang dia mau karena motor yang mumpuni. Dia mengendalikan jalannya balapan sesuai dengan keinginannya dan pada akhirnya saat dia menginginkannya, dia menjauh dan menang dengan penuh gaya, ucap Pernat. Lebih lanjut, Pernat menilai pada musim ini Marquez akan sangat sulit dikalahkan oleh para rival termasuk rekan setimnya sendiri Francesco Bagnaia. Pernat juga menyinggung Bagnaia lantaran dia masih kesulitan untuk melebihi Marquez dari hasil yang didapatkan. Juara kelas MotoGP musim 2022 dan 2023 itu bahkan tidak bisa mendapatkan poin pada sesi sprint walau berhasil bangkit pada balapan utama dengan finish di urutan kedua. Akan sangat sulit untuk mengalahkan Marquez pada musim ini, dia sudah kembali ke bentuknya yang dulu dan tak ada kegaduhan, kata Pernat. Dia melakukan apa yang dia inginkan dan mengatur balapan sesuai keinginannya. Bagnaia memang mampu bangkit, tetapi sejujurnya, Lusail adalah salah satu lintasan yang tak menguntungkan bagi Marquez. Bagnaia diharapkan menang, tetapi sayangnya dia tidak menorehkan poin pada sesi sprint, imbuhnya, dilansir dari laman Motosan. Sementara itu, bos Ducati, Marc Marquez rajanya, Bagnaia pangerannya. Bos Ducati Davide Tardozzi mengomentari sukses dua pebalapnya di MotoGP Qatar 2025. Tardozzi menyebut, Marc Marquez jadi rajanya, Francesco Bagnaia, pangeran. Marquez mendominasi akhir pekan di sirkuit Lusail. Superstar balap motor Spanyol itu menguasai dua latihan bebas, merebut pole di sesi kualifikasi, sebelum tampil sebagai pemenang sprint race dan Grand Prix. Di balapan hari Minggu, Marc Marquez mengalahkan perlawanan Maverick Vinales, sebelum melintasi garis finish dengan keunggulan 1,8 detik. Bagnaia diuntungkan dengan penalti yang dijatuhkan kepada Vinales untuk merebut P2 pertamanya di musim ini. Saya kira waktu putaran Marquez 1 menit 52,5 detik dan 1 menit 52,6 detik di sisa 4 dan 5 putaran menunjukkan siapa rajanya sekarang, sahut Tardozzi dilansir AS. Saya kira kami memiliki rajanya dan pangerannya di Ducati. Kami memiliki 11 gelar juara dunia di pit, sebuah motor yang luar biasa, dan kami tidak bisa untuk tidak merasa gembira, lanjut dia. Vinales dinyatakan melanggar aturan tekanan ban, yang membuatnya dihukum penalti 16 detik. Pebalap Tech 3 itu turun 12 peringkat untuk menempati posisi 14 dengan raihan 2 poin saja. Terlepas dari hukuman tersebut, Tardozzi menyebut hasil Maverick Vinales akan bagus untuk kejuaraan ini. Saya juga sangat menyukai penampilan bagus Maverick, sambung Italiano berusia 66 tahun ini. Aturannya memang demikian, tapi bagi saya hasilnya adalah Maverick finish kedua. Jika nanti ada penalti yang dijatuhkan karena hal ini, itu bukan sesuatu yang bisa saya pertimbangkan karena Maverick sudah menjalani balapan yang hebat, Tardozzi menambahkan. Seri kelima MotoGP 2025 akan mengambil tempat di Spanyol, yang turut membuka rangkaian balapan di benua Eropa. Sirkuit Jerez jadi venue-nya untuk gelaran pada akhir bulan ini. Sementara itu, penyesalan Francesco Bagnaia usai diasapi Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025. Penyesalan Francesco Bagnaia usai diasapi Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025. Pembalap Ducati Lenovo itu menegaskan dirinya harus memperbaiki kesalahan itu di balapan selanjutnya. Ya, Francesco Bagnaia berhasil menempati posisi kedua di ajang MotoGP Qatar 2025, Senin 14 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Dia sejatinya finish di urutan ketiga, namun penalti pasca balapan Maverick Vinales membuatnya naik ke urutan kedua. Hasil ini sebenarnya cukup baik, mengingat Bagnaia memulai balapan dari grid ke-11 karena sempat mengalami kecelakaan di sesi kualifikasi. Namun demikian, pembalap asal Italia itu tetap menyesal karena gagal memulai dari baris terdepan. Pertama-tama, saya tidak boleh membuat kesalahan lagi seperti yang saya lakukan di kualifikasi karena saya tidak boleh memulai dari baris keempat, tutur Bagnaia dikutip dari Crash. Maksimal itu yang kedua dan itu sudah hasil yang buruk. Jadi, ini hal pertama yang harus diperbaiki, jangan membuat kesalahan lagi dengan menginginkan lebih, sambungnya. Itu merupakan penyesalan pertama yang diakui oleh Bagnaia. Kemudian yang kedua, 2 kali juara MotoGP itu mengatakan tak boleh kehilangan momentum dalam balapan sprint. Diketahui, Bagnaia finish ke-8 dalam sesi itu.
Adapun rekan setimnya, Marc Marquez sukses menyapu bersih kemenangan dalam balapan sprint dan utama di MotoGP Qatar 2025. Bagnaia menegaskan, dua kesalahan ini tidak boleh terulang dalam seri balapan mendatang. Kemudian hal berikutnya adalah memahami apa yang harus dilakukan dalam sprint karena tidak mungkin kehilangan waktu dan tidak memiliki peluang yang sama seperti pada balapan hari Minggu untuk menciptakan peluang, tukasnya.